Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kalau teman-teman punya stok santan dan tepung sagu di rumah, yuk kita bikin cemilan yang super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantap, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman kita masak hingga mendidih seperti ini, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh, gelas ketiga tepung sagu penuh, gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah disaring, total jumlah adonan 2000 ml. Kalaupun kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan pertama 700 ml kita masukkan warna hijau muda. Biar warna hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng warnanya, kita tambahkan sekitar 3 tetes pasta coklat, ini opsional aja ya. Lanjut di adonan kedua 500 ml kita masukkan warna merah secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan adonan merahnya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Kelihatan teman-teman hasil adonan hijaunya cantik ya, nggak terlalu ngejreng. Lanjut di adonan ketiga 800 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita masukkan setengah sendok teh warna putih makanan, ini opsional ya. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Tujuan warna putihnya saya masukkan ke lapis putihnya biar hasil lapis putihnya ini putih ya teman-teman, jadi nggak buram. Jadi untuk warna putihnya ini kalau nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan.
Oke, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus ya. Selanjutnya kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 dan tingginya 8 cm. Selain menggunakan loyang ini, teman-teman boleh juga gunakan loyang ukuran 20 cm ya. Setelah dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis merah. Jadi untuk lapis merahnya ini kita kukus sebanyak 2 kali, per lapisnya 125 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan tutup kukusan yang datar, sebaiknya dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut untuk tiap lapis adonan kita kukus selama 5 menit ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit, sekarang kita lihat ya. Di tahap ini penting ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan lapisan yang kita kukus ini udah set atau udah mengeras. Kalau teman-teman sentuh adonannya udah mengeras, barulah kita masukkan adonan lapis kedua merahnya. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah lapis merah tahap bawahnya udah selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Untuk lapis selanjutnya teman-teman kita kukus secara bergantian atau berselang-seling, lapis putih kemudian lapis hijau. Untuk per lapisnya kita masukkan 100 ml, lanjut kita kukus tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set, sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau, per lapisnya sama ya 100 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Untuk videonya saya percepat aja ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasilnya pasti pada bisa semua. Jadi untuk caranya di sini kita kukus adonan lapis putih dan hijaunya secara bergantian atau berselang-seling hingga adonannya habis ya, kita kukus semua. Oh ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan ke loyang, lapis hijau dan lapis putih serta merahnya diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan mengendap di bagian dasarnya. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Jadi teman-teman, untuk hasil lapis putihnya setelah dikukus sebanyak 8 kali dan lapis hijaunya sebanyak 7 kali ya. Jadi kedua lapis ini kita kukus secara berselang-seling ya hingga selesai. Setelah lapis hijau dan lapis putihnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis merah tahap atas. Jadi untuk lapis merahnya ini kita kukus sebanyak 2 kali, per lapisnya 125 ml ya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis merahnya udah set, sekarang kita masukkan adonan lapis merah yang kedua atau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama 125 ml, dan untuk adonan yang terakhir kita kukus biar matangnya benar-benar merata selama 20 menit ya. Setelah 20 menit kue lapisnya udah mateng, selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang, karena kalau masih panas-panas teksturnya memang lembek ya. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula ya. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lanjut kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles rata loyangnya nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita lihat hasilnya, Masya Allah hasilnya cantik, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Lanjut, kue lapisnya kita potong ya. Untuk pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Satu resep kuenya ini saya potong menjadi 3 bagian dulu, setelah itu saya potong kecil-kecil ya. Nah gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin cemilan yang satu ini. Dijamin deh kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Dijamin deh resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong kecil-kecil seperti ini, kalau teman-teman bikin buat jualan bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang teman-teman pakai di rumah ya. Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong, Masya Allah ya teman-teman, hasilnya cantik banget kelihatan. Per lapisnya menarik ya kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk teksturnya lembut dan kenyal. Sekarang saya cobain, saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, mantep. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.